Dean James gaat er eens goed voor staan. Gaat het zelf proberen en schiet hem geweldig binnen. De 5-0 komt een geweldige vrije trap van Dean James. Bij Go Ahead vanavond. Hij ging er al goed voor staan en hij schiet hem echt fantastisch binnen. Geweldige vrije trap van James. Geen kans voor Roes. Nah oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya, dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas ya mengenai updatean pemain keturunan. Nah, kalau kita membahas mengenai pemain keturunan, sebenarnya kita harus banyak bersyukur. Kalau kalian lihat beberapa hari ini ya, media Malaysia, walaupun kita sebenarnya tidak peduli ya dengan negara Malaysia mengenai pemain keturunan yang ada di sana, tapi teman-teman, kita harus wajib bersyukur sekali. Kita di tahun 2024 ini banyak sekali mendapatkan pemain-pemain bagus ya, bahkan ya menurut saya ini bisa menaikkan level timnas Indonesia. Tapi ya kalian bisa melihat negara tetangga, satu pemain saja ya dramatisasinya itu sangat luar biasa. Bahkan si pemain sampai ya mengklarifikasi bahwa tidak ada sama sekali darah Malaysia karena dirinya merasa terganggu ya, walaupun didukung penuh ya, tetapi ya namanya pemain sepak bola profesional, jika sudah masuk ke ranah chat pribadi, kemudian ada hal yang mengganggu stabilitas dari keluarganya, jelas itu akan klarifikasi. Dan sama sekali Josh Brohill ya dan juga beberapa pemain lain itu menafikan ya bahwa tidak ada sama sekali darah Malaysia. Ya, ini membuktikan bahwa sebenarnya kita sangat bersyukur sekali. Bahkan ya saat ini pun, ini saya mengumpulkan terbaru ya, ada 8 pemain yang memang ini mau ya untuk berlatih timnas Indonesia. Dan salah satu pemain yang menurut saya ini menonjol ya, ini adalah sosok Dean James ya. Dia saat ini bermain di Go Ahead Eagles. Nah, saya akan membahas tuntas ya pemain ini, karena pemain ini menurut saya sangat potensial sekali karena umurnya juga masih relatif muda. Sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman, khusus untuk hari ini ya. Parfum premium ini ya, beli 1 dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Oke, kita langsung lanjut ke Dean James. Nah, kalau dilihat saat ini dirinya memang betul ya bermain bersama Go Ahead Eagles ya, dan juga dirinya memang saat ini menjadi titik tumpu lah untuk di sisi kiri Go Ahead Eagles. Dirinya saat ini memang tampil luar biasa. Ini ya musim pertamanya ya di Eredivisie, karena sebelumnya dia bermain bersama FC Volendam ya di Eerste Eredivisie atau di Liga 2 Liga Belanda. Ini artinya ya kita sangat apresiasi lah dengan keinginan dirinya. Bahkan dia juga mengutarakan secara langsung ya bahwa dirinya sangat berminat sekali melatih timnas Indonesia. Dan kalau dilihat saat ini menurut saya ya, untuk di posisi sayap kiri ya, kita saat ini memang betul ya sangat mengandalkan sosok Kelvin Verdonk. Sementara ya pelapis Kelvin Verdonk menurut saya itu kita belum ada yang bagus ya. Jadi menurut saya antara pemain inti dan juga pelapis itu harusnya ya itu memiliki peningkatan level yang sama, dan itu belum ada di timnas Indonesia. Walaupun sebenarnya di situ juga sudah ada Pratama Arhan, tapi gapnya menurut saya itu masih jauh. Dan Dean James ini ya, kabar terbarunya juga dia sedang diincar oleh PSV Eindhoven ya, salah satu klub besar juga di Eredivisie Liga Belanda. Dan juga ya pencapaian terbaik menurut saya juga musim ini, karena dia sudah tampil ya. Di sini saya lihat di situs Transfermarkt ya, dia sudah tampil sebanyak 11 kali ya di Eredivisie dengan starter ya. Kemudian juga dia sudah mencetak 1 gol dan juga 2 assist serta 2 kartu kuning. Yang menurut saya dengan posisinya yang sebagai back ya, ini menurut saya sangat produktif. Apalagi di ini teman-teman ya, di SofaScore ya, dia selalu mendapatkan rating 8, kadang 7,5. Ini artinya ya ini sangat potensial sekali lah. Dan kalau kita lihat Go Ahead Eagles ya sudah banyak melahirkan pemain-pemain timnas
Ya, seperti sosok Jay Ijas ya, pernah bergabung di klub ini, kemudian juga Ragnar Oratmangun ya, dan juga beberapa pemain lain. Ya, menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus, apalagi dirinya juga berminat. Ini kita bukan ngaku-ngaku ya, ataupun klaim bahwa pemain ini bersedia. Tapi memang kalau kalian lihat ya, beberapa media seperti Football Indonesia ya, dan juga beberapa akun lain itu sudah mengabarkan bahwa Adrian James ini sangat berminat di timnas Indonesia. Dan kita masih ada nonton kalau dilihat dari sini ya peluangnya, karena dia sama sekali belum pernah ya membela timnas Belanda di kelompok umur ya. Ini artinya ya memang pemain ini ketika junior ya tidak begitu ini teman-teman ya superior, tapi untuk di usia yang sangat menurut saya mulai matang saat ini ya, dia sudah mampu tampil baik ya di Eredivisie. Dan ya kalau 3-4 tahun ke depan, saya melihatnya ini akan menjadi saingan dari Kelvin Verdong ya. Dan itu menurut saya menjadi hal sangat bagus, karena kita lihat umur Verdong juga saat ini menginjak 27 ya. Artinya memang ini bisa dikatakan mungkin 10 tahun lagi lah Verdong akan menjadi bagian timnas Indonesia. Tapi ya untuk pelapis Verdong kita tidak ada. Ditambah lagi kalau dilihat ya Dian Siem ini juga bisa sebagai gelandang bertahan. Kita untuk di lini tengah juga sangat kurang sekali ya. Jadi menurut saya ini sangat cocok sekali jika Dian Siem ini bergabung bersama timnas Indonesia. Ini saya sangat setuju sekali. Tergantung bagaimana nantinya respon dari PSSI. Apakah PSSI ini akan melanjutkan ataukah tidak? Karena kalau dilihat saat ini ya, kita memiliki 3 PR atau 3 pemain yang belum diselesaikan, yakni Denmark ya, Tim Gaipos dan juga Oli Romeni. Nah, ketiga pemain ini menurut saya juga harus segera diusahakan oleh PSSI ya, karena terkhusus ya untuk Tim Gaipos dan juga Denmark ya, di bulan Februari awal itu akan udah mulai debut ya di Piala Asia U21 ya. Jadi kalau dilihat apakah terkejar saat ini, jelas menurut saya kejar-kejaran ya, karena memang kita belum tahu sebenarnya apakah reses ya dari masa libur DPR ini segera usai. Karena kalau saya lihat, saya baca bahwa tanggal 21 ya kalau tidak salah, itu baru masuk lagi DPR dan mulai bekerja lagi, karena saat ini sedang libur. Ya kita tunggu sajalah, semoga saja ini ada jalan keluar untuk Denmark dan juga Tim Gaipos, karena U21 menurut saya juga sangat penting ya, agar regenerasi itu tidak putus ya, terkhusus regenerasi pemain keturunan. Kalau dilihat memang saat ini condongnya ya kita harus mencari lebih banyak lagi, agar kita tidak hanya jangka panjang 1 hingga 4 tahun ya, tapi ini bisa jangka panjang hingga selama-lamanya ya harapannya. Tapi yang jelas kita jangan sampai melupakan yang namanya akademi usia muda ya, pembibitan usia dini ya, dan juga kompetisi itu yang paling penting. Dan ya yang terakhir ini adalah sosok Oli Romeni. Kalau Oli Romeni menurut saya ini tergantung bagaimana PSSI meresponnya ya. Walaupun sebenarnya ini bulan Maret ya, Oli Romeni ini akan debut bulan Maret. Tapi yang jelas ya diusahakan menurut saya ya, Februari itu harus selesai, karena jangan sampai mepet-mepet lagi, karena Oli Romeni juga perlu chemistry, perlu latihan banyak bersama tim. Nah itu yang penting. Nah bagaimana menurut kalian tonton dengan kabar terbaru kali ini ya mengenai pemain keturunan terkhusus Dian James? Apakah kalian yakin ya sosok Dian ini ya sangat cocok untuk menjadi ya kombinasi Verdong ya di back kiri timnas Indonesia ya, dan menjadi bagian timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.